Coba bayangin deh seorang pemimpin dari abad ke-19. Dia ini seorang ahli agama, jago berbagai bahasa kuno, suka baca jurnal sastra Belanda, jenderal perang yang gagah berani di garis depan, sosok pembebas budak, dan, ini yang paling gila, dia ngukur wilayah kerajaannya sendiri cuma pakai sebatang bambu. Iya, beneran pakai sebatang bambu. Inilah kisah luar biasa dari Sumenep dan pemimpinnya yang paling gemilang, Sultan Pakonnataningrat. Sebelum kita bahas lebih jauh soal sultan kita yang luar biasa ini, kita harus tahu dulu nih sejarah awal wilayahnya. Jadi, nama dan identitas kawasan ini tuh berevolusi panjang banget dari waktu ke waktu. Jauh sebelum era kejayaan Majapahit, wilayah ini namanya Purworejo, yang dipimpin sama penguasa pertama bergelar Pangeran Ratu. Nah, seiring berjalannya waktu dan masuknya pengaruh Islam dari Demak, namanya mulai berubah jadi Sumekar dan akhirnya berakar menjadi Sumenep atau yang sekarang kita kenal sebagai Sumenep. Kalian tahu nggak? Ada makna filosofis yang puitis banget di balik nama-nama itu. Somekar itu artinya bunga yang lagi mekar, sebuah kiasan indah buat ajaran Islam yang baru merekah di sana. Terus, pas peradabannya makin matang, namanya menetap jadi Sumanap, yang artinya air jernih yang tenang dan mengendap. Filosofi air tenang ini pas banget sama pemimpin yang bakal kita bahas sekarang. Nah, mari kita masuk ke sisi pertama dari Sang Sultan, yaitu sosoknya sebagai ahli agama dan budaya. Biasanya kan penguasa zaman dulu itu fokusnya cuma ke ilmu militer atau tata negara aja ya. Tapi Sultan yang satu ini beda. Dari catatan gurunya di tahun 1790-an, beliau nggak cuma belajar Al-Quran dan hukum Islam, tapi juga mendalami ilmu logika, anatomi, astronomi, sampai geometri. Pengetahuannya tuh benar-benar nembus batas tradisional. Beliau ini definisi nyata dari seorang polimatik, jenius serba bisa di zamannya. Dan kecintaannya sama ilmu itu nggak berhenti di situ. Pas sadar kalau literatur Jawa kuno udah mulai langka di Pulau Jawa, beliau langsung lakuin langkah penyelamatan yang brilian. Beliau datangin manuskrip-manuskrip aksara kawi kuno jauh-jauh dari Bali. Nah, dari dedikasi inilah, Sang Sultan kemudian jadi rujukan utama tokoh dunia kayak Thomas Stamford Raffles pas nyusun buku The History of Java dan juga ngebantu banget ilmuwan bahasa Wilhelm von Humboldt. Tanpa upaya beliau, mungkin banyak sejarah literatur kita udah hilang di telan zaman. Oh, dan ada satu fakta menarik lagi nih. Sejarah nyatat kalau beliau itu satu-satunya orang Jawa atau Madura yang berlangganan Teach Free for Netherlands Indie. Buat yang belum tahu, itu jurnal sastra dan ilmiah yang bergengsi banget dari Belanda. Bayangin, seorang pemimpin lokal di abad 19 rutin baca jurnal Belanda buat terus update sama dunia luar. Pola pikir analitis yang terbuka kayak gini jarang banget kita temuin di pemimpin monarki zaman itu. Tapi, jangan kira beliau cuma sarjana yang duduk manis di perpustakaan ya. Mari kita lihat kehebatan militernya. Pernah kebayang nggak? Gimana sih respon cendekiawan yang tenang ini waktu wilayahnya, aliansinya, atau pemerintah Belanda manggil beliau buat maju perang? Jawabannya beliau bakal berubah jadi jenderal perang yang benar-benar tanpa rasa takut. Di tahun 1811 beliau bareng ayahnya mati-matian nahan serangan Inggris di Surabaya. Terus di 1824 beliau mimpin langsung 1.500 pasukan berlayar jauh ke Boni, Sulawesi. Yang bikin merinding, baru sehari beliau nyampe rumah buat istirahat sehabis dari Sulawesi, pecah perang di Ponorogo di 1825. Tanpa mikir dua kali, beliau ninggalin istananya dan langsung berangkat lagi ke garis depan. Nah, pengorbanan militer yang nggak kenal lelah ini akhirnya dapat pengakuan luar biasa. Di sebuah jamuan makan malam megah di Batavia, Gubernur Jenderal Baron van der Capellen ngasih kejutan. Di depan para petinggi pemerintahan, beliau dianugerahi gelar baru yang dinaikin tingkatannya jadi Sultan van Sumenep Pakunnataningrat. Catatan saksi mata nyebutin kalau Sang Sultan sampai kaget banget, nggak bisa ngomong apa-apa, dan sampai netesin air mata haru atas kehormatan tinggi itu. Dan di tengah besarnya kekuasaan militernya, beliau punya prinsip moral yang nggak bisa ditawar. Waktu masa transisi pemerintahan Inggris yang ngeharusin pendaftaran budak, beliau dengan tegas nolak daftarin 50 budaknya. Bukannya didaftarin, mereka malah dibebasin semua. Beliau dengan tegas bilang kalau darahnya serasa membeku, tiap mikirin manusia dijual kayak ternak di meja lelang. Sikap kemanusiaannya ini benar-benar jauh melampaui norma di zaman itu ya. Sekarang, kita geser ke inovasi-inovasinya di dalam pemerintahan. Gimana cara beliau majuin kerajaannya? Coba deh kalian perhatiin peta Kabupaten Sumenep ini. Ini tuh peta asli yang dibikin di bawah arahan langsung Sang Sultan. Detailnya luar biasa presisi. Mulai dari batas desa, pos perhentian, sampai jalur sungai kecil. Dan fakta yang paling bikin geleng-geleng kepala, Sang Sultan ngukur wilayah kerajaannya yang luas ini cuma pakai sebatang tiang bambu.
Pendekatan yang praktis tapi super akurat ini benar-benar brilian. Dari peta itu, beliau jadi paham betul gimana cara nyejahterain rakyatnya. Beliau turun tangan ngawasin pembuatan saluran irigasi baru, ngebangun jalan perdagangan yang lebar di seluruh penjuru negeri, sampai merancang berbagai jenis kapal. Tapi yang bikin salut, beliau nyimbangin pembangunan ekonomi ini sama kepedulian sosial. Beliau khusus ngebangun tempat penampungan buat ngerawat penderita kusta dan kelompok termiskin di kerajaannya. Pembangunan dan empati jalan bareng. Kalau soal visi maritimnya, ini dia gambaran armada dagang yang berhasil dibangun di era beliau. Ada kapal jenis Tupi yang super besar dengan kapasitas 15 kojan, sampai kapal yang lebih kecil dan lincah kayak Sope. Armada raksasa ini fungsinya ganda, buat ngusir bajak laut yang sering ganggu keamanan, sekaligus buat ngejangkau dan menguasai pasar perdagangan di penjuru Nusantara. Terus apa nih hasil dari semua kerja kerasnya? Efeknya luar biasa, ekonomi tumbuh pesat. Berkat gabungan dari keamanan yang ketat, pertanian yang meluas, pelayaran yang maju, populasi Sumenep meroket tajam jadi 183.474 jiwa di tahun 1845. Ya wajar sih, wilayah yang aman dan makmur pastinya bikin banyak orang dari daerah lain tertarik buat pindah dan tetap di sana kan? Jadi semua pencapaian tadi ninggalin satu pertanyaan besar buat kita. Gimana mungkin satu orang di abad ke-19, di tengah segala keterbatasan zaman, bisa jago bahasa kuno, mimpin ribuan pasukan di medan perang, dan metain kerajaannya cuma modal sebatang bambu? Sultan Sumenep, Pakon Nataningrat benar-benar ngasih bukti kalau rasa haus akan ilmu pengetahuan, digabung sama kepedulian kemanusiaan yang tulus, bakal nyiptain warisan sejarah yang gak akan lekang oleh waktu. Sangat menginspirasi.